Shalom kekasih Kristus, senang kita dapat berjumpa kembali. Saya berharap kebahagiaan Tuhan terus melingkupi kita semua. Jangan lupa, jaga kesehatan dan tetap semangat. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar Tuhan semakin menjadikan kita orang yang memiliki kelembutan hati. Kita berdoa, Bapa yang baik, ajar kami untuk bisa konsentrasi dan benar-benar mendengarkan firman-Mu lewat renungan hari ini, agar firman yang disampaikan menjadi satu firman yang berakar kuat dalam iman percaya kami dan mengubahkan kehidupan kami untuk memiliki hati yang lemah lembut Tuhan, seperti apa yang Kau inginkan dalam iman percaya kami. Menjadi pribadi yang senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema lemah lembut, terdapat dalam kitab Matius 5 ayat 5. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kasih Kristus, ayat yang baru saya bacakan adalah khotbah Yesus di depan orang banyak di atas bukit. Lemah lembut seperti apa yang Yesus maksudkan adalah orang yang lembut, sabar, dan tabah. Orang yang memiliki sikap seperti inilah yang dikatakan Yesus akan memiliki bumi. Tuhan akan memberikan bumi kepada orang-orang sabar, tabah, dan lemah lembut. Bukan kepada orang yang pendek kesabarannya, cepat emosi, kasar, cepat mengeluh, lekas panas, dan keras hatinya. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan firman untuk umat Israel agar memiliki hati yang lemah lembut? Kita ingat latar belakang dari nenek moyang bangsa Israel adalah budak. Tentunya hidup seorang budak tidak memiliki kebebasan, bahkan selalu di bawah tekanan dari tuannya. Keadaan seperti inilah yang menyebabkan karakter bangsa Israel menjadi tegar tengkuk atau keras kepala. Jadi untuk merubah bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hadapannya, harus merubah pola pikir dan kelembutan hati. Maka untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk perlu seorang seperti Musa yang memiliki kelembutan hati. Dalam Bilangan 12 ayat 3 mengatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap manusia yang di atas muka bumi. Kelembutan hati Musa dapat kita lihat selama 40 tahun membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Melalui Musa, bangsa Israel menerima mujizat dari Tuhan dalam setiap harinya. Mulai dari berjalan saat siang hari, ada tiang awan yang melindunginya. Dan saat berjalan malam hari, ada tiang api yang menerangi jalannya. Walau seringkali Tuhan memberi pertolongan dan mujizat, namun mereka tetaplah bangsa yang sulit berterima kasih. Hal yang sering dihadapi oleh Musa adalah sungut-sungut yang mereka ucapkan dibandingkan dengan ucapan syukur yang mereka naikkan pada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberi pertolongan, perlindungan selama masa perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka lebih suka mengeluh dan terus bersungut-sungut, protes atas ketidakpuasan, mengolok-olok, menyudutkan, sinis, dan sedikit-sedikit marah. Daud dalam Mazmur 37 ayat 8 dan 9 mengatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Yakobus juga mengingatkan agar kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Tercatat dalam Yakobus 1 ayat 19. Memang sesuatu yang tidak mudah lambat untuk marah, apalagi saat diri sendiri pun dalam keadaan labil. Bagaimana kita tetap memiliki kelembutan hati? Tetapi inilah yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan di hadapannya. Yakobus dalam ayat 20 menerangkan tentang efek dari amarah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kasih Kristus, adakah di antara kita saat ini sedang dalam tekanan dan emosi karena istri, suami,
orang tua, anak, teman kantor, teman kuliah, bos, dan siapapun. Jangan biarkan kita dikalahkan. Mungkin sesaat kita merasakannya, tetapi cepatlah balik agar tidak hilang damai sejahtera kita. Dan tetaplah miliki hati yang lemah lembut. Jangan biarkan sukacita kita dirampas. Jangan buka celah bagi iblis untuk menghancurkan kita. Mari, jangan biarkan hati mengeras. Jagalah agar tetap berada dalam kondisi lembut. Di dalam hati yang lemah lembut, kita akan dibawa dan dikelilingi dengan orang-orang yang menyukakan dan membahagiakan. Bahkan kita juga bisa merasakan kebaikan Tuhan setiap harinya. Miliki hati yang lemah lembut dan jangan cepat terpancing oleh amarah. Karena itu tidak akan pernah mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Firman-Mu kembali mengajarkan kepada kami untuk terus membenahi kehidupan kami, agar kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan memiliki hati yang lemah lembut, agar orang-orang yang ada di sekitar kami bukan orang-orang yang menjauhi kami, tapi orang-orang yang suka akan keberadaan kami. Karena kami bukan hidup kami, tapi karena Kristus yang ada di dalam kami, Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.